Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Winarti. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi sejarah tingkat SMP mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Awal mula Jepang masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 1942 melalui Tarakan, yang melatar belakangi masuknya Jepang ke Indonesia, yaitu muncul imperialisme Jepang yang menang dari Perang Asia Timur Raya, lalu menyerang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan logistik mereka. Sifat pendudukan Jepang di Indonesia pertama yaitu dengan mengambil hati rakyat Indonesia, dengan mengizinkan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan mendengarkan pidato tokoh Indonesia melalui radio Tokyo. Dengan begitu, rakyat Indonesia mempercayai bahwa Jepang nantinya akan membantu kemerdekaan Indonesia. Sifat pendudukan Jepang yang kedua yaitu menggunakan semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu artinya kekayaan, Glory itu kejayaan, dan Gospel misi menyebarkan agama. Jepang datang mengaku sebagai saudara tua Indonesia yang nantinya akan membantu kemerdekaan di Indonesia. Yang ketiga dengan menyerukan propaganda. Jepang banyak memberi rayuan, propaganda, dan tipu muslihat. Sebagai contohnya, Jepang membebaskan tokoh Indonesia dari pengasingan dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Singkatnya, kedudukan bangsa Jepang di Indonesia itu sangatlah kejam. Mereka menggunakan tipu muslihatnya untuk menarik simpati bangsa Indonesia dalam menjalankan misi penjajahannya di Indonesia. Selanjutnya kita membahas mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi mencakup wilayah Sumatera. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Jakarta mencakup wilayah Jawa dan Madura. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut kedua yang berpusat di Makassar yang mencakup wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Di samping itu, dampak pendudukan Jepang di Indonesia terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya antara lain bahasa Indonesia diperbolehkan menjadi bahasa nasional. Jepang membentuk koperasi di bidang ekonomi untuk kebaikan bersama. Jepang juga mendukung gerakan anti Belanda dan semangat nasionalisme di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya, Jepang menerapkan kerja paksa Romusha yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai organisasi-organisasi bentukan Jepang yang ada di Indonesia. Yang pertama, terdapat Gerakan 3A. Gerakan 3A ini memiliki semboyan, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan 3A ini dibentuk oleh Syamsuddin SH. Namun gerakan 3A ini tidak menarik banyak masyarakat, sehingga pada tahun 1943 gerakan ini dibubarkan lalu diganti dengan Putra. Yang kedua yaitu ada Pusat Tenaga Rakyat atau bisa disebut dengan Putra. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 oleh 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Gerakan Putra ini diharapkan dapat menarik perhatian bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam setiap peperangannya. Yang ketiga itu ada Pembela Tanah Air atau bisa disebut juga dengan PETA. PETA merupakan organisasi bentukan Jepang yang keanggotaannya berisi pemuda-pemuda Indonesia. Pemuda-pemuda ini dididik dan dilatih kemiliteran oleh pasukan Jepang. Para pemuda ini nantinya akan menjadi tiang utama perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Tujuan awalnya pembentukan organisasi PETA ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Namun, karena organisasi PETA ini bersifat nasional dan dianggap membahayakan kedudukan Jepang di wilayah Indonesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu Romusha. Romusha merupakan kerja paksa tanpa dibayar pada masa pendudukan Jepang. Tujuannya untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain jembatan, lapangan terbang, dan gua-gua tempat persembunyian. Kebijakan Jepang lainnya di Indonesia yaitu kebijakan wajib militer. Bentuk wajib militer ini dibentuk untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu, yaitu terdiri dari Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Jawa Hokokai, Heiho, Peta, dan Gakutotai.
Untuk pembahasan satu persatunya, mari kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Sekian dan terima kasih.